Anda tahu apa perbedaan antara seseorang yang sekadar tidak menyukai Anda dan seseorang yang sanggup menghabiskan uang setara 3 bulan gaji hanya untuk mendapatkan foto Anda, membawanya kepada seorang praktisi ilmu gelap, dan secara khusus meminta kehancuran total pada setiap aspek hidup Anda? Orang pertama hanya membicarakan Anda secara buruk ketika Anda tidak ada. Tetapi orang kedua menyimpan kebencian yang begitu intens hingga berubah menjadi obsesi yang hampir tidak masuk akal. Dan ketika tipe orang kedua memutuskan untuk menyerang Anda melalui praktik ilmu gelap menggunakan foto Anda secara langsung, sesuatu yang mengerikan bisa terjadi, namun bukan kepada Anda, melainkan kepada mereka. 6 hari lalu, ketika Anda tidur dengan tenang tanpa kecurigaan apapun, foto Anda ditusuk dengan jarum di atas sebuah altar gelap, sementara sang praktisi mengucapkan nama lengkap Anda sebanyak 144 kali tanpa henti. Ini bukan cerita tahayul atau kisah dibuat-buat untuk menakut-nakuti. Ini adalah gambaran tentang serangan non-fisik yang dilakukan dengan perhitungan matang, dibiayai secara sengaja, dan dijalankan dengan tujuan eksplisit untuk merusak setiap bagian dari hidup Anda. Ingin tahu siapa yang melakukan itu? Mengapa orang itu membenci Anda dengan intensitas yang begitu tidak sehat? Bagaimana mereka mendapatkan foto yang persis sama dengan yang digunakan dalam ritual tersebut, dan apa yang sebenarnya terjadi ketika serangan itu mencoba mencapai Anda, tetapi justru terpental oleh perlindungan yang bahkan tidak pernah mereka perkirakan. Jika Anda mendengar cerita lengkapnya tentang siapa yang menyimpan foto Anda dengan niat gelap, bagaimana orang itu menghabiskan berminggu-minggu mengintai setiap gambar yang Anda unggah hanya untuk menemukan foto yang dianggap paling tepat persepsi Anda tentang pertempuran-pertempuran tak terlihat yang selama ini Anda menangkan tanpa menyadarinya, mungkin akan berubah selamanya. Karena fakta yang lebih mengejutkan adalah, bukan hanya serangan itu gagal, tetapi serangan tersebut kembali kepada pelakunya dengan kekuatan berlipat, sampai-sampai ada seseorang dalam cerita ini yang tidak selamat. Dan orang itu sudah pasti bukan Anda. Tetaplah membaca hingga akhir, karena ada hal penting. Tubuh Anda sebenarnya sudah memberikan tanda-tanda fisik selama 6 hari itu, tanda bahwa Anda sedang berada di bawah tekanan serangan besar. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi tubuh Anda merespons sesuatu yang tidak terlihat. Anda juga akan mengetahui mengapa sistem perlindungan alami dalam diri Anda bekerja dengan sangat efektif hingga membuat serangan tersebut kehilangan arah. Selain itu, Anda akan memahami gejala-gejala yang dialami penyerang saat efek ritual itu kembali kepada dirinya sendiri dengan kekuatan yang berlipat ganda. Dan ada satu kebenaran menyeluruh mengenai diri Anda yang terungkap ketika serangan tersebut mencoba menembus batas energi Anda, tetapi justru terpental seperti peluru yang menghantam dinding baja. Jika dalam 10 hari terakhir Anda merasakan kelelahan tanpa sebab, mengalami mimpi aneh dengan orang yang Anda kenal tetapi memandang Anda dengan kebencian, atau merasa seolah sedang diawasi meski Anda sendirian, itu bukan sekadar kebetulan. Pertama-tama, Anda perlu memahami sesuatu yang sangat mendasar mengenai praktik ilmu gelap, sesuatu yang banyak orang tidak benar-benar pahami. Ketika seseorang sampai rela membayar, mencuri atau mengambil foto Anda secara spesifik, lalu membawanya kepada seorang praktisi, itu bukan bentuk kekesalan biasa. Itu adalah kebencian yang dipupuk, disimpan, dan dibiarkan membesar menjadi obsesi destruktif selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sebab inilah kenyataan yang jarang dibicarakan. Mengapa persyaratannya begitu spesifik? Karena sebuah foto bukan sekadar kertas dengan tinta. Foto berfungsi sebagai jembatan energi antara dimensi fisik dan dimensi non-fisik. Ia bukan sekadar simbol atau gambar biasa. Foto adalah penghubung langsung dengan esensi diri Anda yang terekam dalam satu momen tertentu dari perjalanan hidup Anda. Ketika seseorang yang berpengalaman memegang foto diri Anda yang tepat, mereka tidak sedang berhadapan dengan bayangan tentang siapa Anda. Mereka berhubungan langsung dengan energi Anda,
dengan kualitas getaran Anda saat itu, dengan keberadaan Anda yang tertangkap di dalam gambar tersebut. Dan orang yang melakukan ini kepada Anda sangat memahami hal itu. Itulah sebabnya mereka menghabiskan berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, dengan begitu obsesif menelusuri media sosial Anda. Mereka membuka profil Anda berkali-kali setiap hari, melihat setiap cerita yang Anda unggah, mengunduh semua foto yang Anda posting, dan memeriksa semuanya dengan perhatian berlebihan, hampir seperti sesuatu yang tidak sehat. Mereka terus mencari foto yang benar-benar sempurna, foto yang menangkap energi Anda sepenuhnya, foto di mana cahaya diri Anda tampak jelas, foto yang dapat berfungsi sebagai akses menuju keberadaan Anda. Ingat foto yang Anda unggah sekitar 2 bulan lalu, foto ketika Anda tersenyum, tulus, bukan senyum dipaksakan untuk kamera, tetapi senyum alami yang muncul begitu saja. Saat Anda tampak baik, cerah, seolah benar-benar merasa damai, foto yang mendapat reaksi lebih banyak dari biasanya, foto yang membuat beberapa orang berkomentar bahwa Anda terlihat bersinar, terlihat sehat, atau tampak berubah ke arah yang lebih positif. Tepat foto itulah yang mereka cari. Karena orang yang membenci Anda tidak menginginkan gambar saat Anda terlihat sedih atau lelah. Itu tidak berguna bagi mereka. Mereka juga tidak menginginkan foto ketika Anda tampak rapuh. Mereka mencari foto yang memancarkan energi terang, foto yang menunjukkan frekuensi diri Anda sedang tinggi, foto yang menangkap esensi Anda dalam momen keaslian dan kebahagiaan sejati. Dan Anda tahu alasannya. Karena orang-orang seperti itu memahami sesuatu yang sering diabaikan banyak orang. Ketika seseorang sedang berada pada kondisi terbaik, serangan apapun yang menargetkannya dapat memberikan dampak lebih besar jika berhasil, seperti menjatuhkan seseorang dari tempat yang tinggi. Rasa sakitnya jauh lebih kuat, kontrasnya lebih brutal, dan kerusakannya lebih luas. Itulah mengapa mereka memilih foto Anda ketika Anda sedang bersinar. Mereka ingin kejatuhan Anda terasa setinggi mungkin. Dan setelah menemukan foto yang sempurna itu, mereka tidak sekadar menyimpannya di ponsel. Mereka tidak hanya mengambil tangkapan layar. Mereka mengunduhnya dalam kualitas tertinggi yang tersedia, menyimpannya di banyak tempat agar tidak hilang, lalu pergi ke tempat pencetakan profesional. Mereka tidak mencetaknya di rumah dengan kertas biasa. Mereka memilih layanan khusus, memesan cetakan di kertas foto berkualitas tinggi dengan ukuran besar. Mereka mengeluarkan uang hanya untuk itu, uang yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal lain. Mereka menunggu pesanan itu selesai, kembali beberapa hari kemudian, membayar, lalu mengambil amplopnya seperti mengambil barang berharga. Foto itu kemudian disimpan seakan menjadi benda penting. Bukan untuk mengagumi Anda, bukan untuk mengenang Anda, melainkan untuk merencanakan kehancuran Anda sepenuhnya. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, foto itu disimpan di dalam dompet mereka, dekat dengan mereka, selalu menunggu momen yang dianggap tepat, menunggu tanda, menunggu tanggal tertentu yang diyakini ideal untuk melakukan tindakan yang sudah mereka persiapkan. Dan setiap kali mereka membuka dompet itu dan melihat gambar Anda di sana, mengalirlah campuran kebencian yang kuat dan rasa puas yang terdistorsi. Dalam pikiran mereka yang obsesif dan tidak sehat, kehancuran Anda sudah dianggap pasti terjadi, seolah masa depan Anda sudah ditentukan tanpa ada kemungkinan lain. Anda hanya tinggal mengeksekusi rencana itu. Ingin tahu siapa orang yang sebenarnya terlibat. Disinilah bagian yang mungkin mengguncang keyakinan Anda tentang siapa yang benar-benar ada di pihak Anda. Bukan orang yang sejak awal terang-terangan memusuhi Anda. Bukan mantan yang hubungannya berakhir buruk dan masih menyimpan rasa kesal yang terlihat jelas. Bukan pula pesaing langsung yang menganggap Anda ancaman. Pelakunya justru seseorang yang tersenyum setiap kali berpapasan dengan Anda, seseorang yang tampak biasa saja dalam setiap interaksi,
Bahkan mungkin seseorang yang ikut mengucapkan selamat atas pencapaian Anda, namun diam-diam merayakan setiap kegagalan kecil Anda. Ini adalah orang yang cukup dekat dengan Anda, sehingga mereka memiliki akses mudah ke informasi rinci tentang hidup Anda. Mereka tahu rutinitas Anda. Mereka memahami titik-titik rentan Anda dengan sangat spesifik. Bisa saja itu teman yang selalu memberi komentar halus namun menyakitkan, seolah-olah berupa perhatian tulus. Bisa juga anggota keluarga yang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengecilkan prestasi Anda sambil bersembunyi di balik candaan, atau rekan kerja yang berpura-pura berkolaborasi, tetapi di balik layar justru merasa puas ketika sesuatu berjalan salah bagi Anda. Mungkin pula seseorang yang tampak sebagai kenalan biasa, namun mengamati hidup Anda dengan perhatian yang terasa mengganggu. Orang ini menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari Anda seolah Anda adalah proyek penelitian. Mereka menganalisis gerak-gerik Anda seperti seorang peneliti mengamati eksperimen. Mereka memetakan pola perilaku Anda, memahami lingkaran sosial Anda, mengetahui siapa saja yang penting bagi Anda, serta mencari tahu apa yang membuat Anda bahagia, agar kelak mereka tahu persis di mana harus menyerang. Dan ketika akhirnya mereka memutuskan untuk bertindak, tidak ada yang dilakukan secara spontan. Tidak ada keputusan impulsif. Semuanya adalah rencana yang sudah diperhitungkan dan dieksekusi secara metodis. Mereka mulai dengan penyelidikan diam-diam, bertanya kepada orang-orang tertentu, mencari tahu siapa yang dianggap paling kuat dalam bidang tertentu yang mereka anggap mampu merugikan Anda. Mereka tidak ingin amatir, mereka tidak ingin seseorang yang tidak serius, mereka ingin figur yang punya reputasi menakutkan menurut cerita-cerita yang beredar. Setelah menemukan orang itu yang dikenal karena metode yang gelap dan testimoni yang mengerikan, mereka membuat janji pertemuan, menetapkan tanggal, mendatangi tempat tersebut, membawa foto Anda yang disembunyikan di dalam dompet, serta uang yang cukup untuk membayar apapun yang diminta. Tahukah Anda berapa banyak yang mereka keluarkan secara total? Setara dengan 3 bulan gaji minimum penuh. Bacalah sekali lagi. 3 bulan penghasilan mereka dihabiskan hanya untuk sebuah tindakan yang ditujukan kepada Anda. Pikirkan dalam-dalam. Ada seseorang yang menganggap menjatuhkan Anda layak dibayar dengan 3 bulan kerja keras. Mereka merasa pengorbanan sebesar itu pantas dilakukan, meski akan mempengaruhi kehidupan mereka selama berbulan-bulan. Mereka siap menginvestasikan sumber daya yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal lain hanya demi mencoba merusak perjalanan Anda. Dan apa maknanya bagi diri Anda? Ini menunjukkan betapa keberadaan Anda saja sudah cukup untuk mengusik mereka, bahwa cara Anda bersinar membuat mereka merasa terancam, bahwa dunia kecil dan gelap yang mereka miliki terguncang hanya karena diri Anda. Sampai-sampai mereka menganggap mengeluarkan sejumlah besar uang untuk mencoba memadamkan cahaya Anda adalah investasi yang layak. Ketika mereka memasuki tempat itu untuk pertama kalinya, suasananya sudah sangat jelas dan menekan. Dinding-dindingnya dicat merah gelap, hampir hitam di beberapa sudut. Lilin-lilin berwarna pekat menyala di mana-mana, besar dan kecil, menciptakan bayangan yang membuat suasana tidak nyaman. Aroma tajam dari campuran bahan-bahan tertentu memenuhi ruangan, menusuk hidung. Di dinding terdapat benda-benda yang membuat seseorang menyesal hanya dengan melihatnya. Energi di tempat itu begitu berat hingga orang yang tidak peka sekalipun akan merasakan tekanan di dada. Sosok yang menerima mereka tampak seperti seseorang yang telah melihat terlalu banyak hal dalam hidupnya. Sikapnya dingin, wajahnya memancarkan rasa ingin tahu yang tidak menyenangkan. Tangannya seolah menyimpan sejarah panjang dari tindakan-tindakan yang sulit dibayangkan. Keberadaannya memancarkan wibawa kelam yang mungkin terbentuk selama puluhan tahun. Ia tidak bertanya mengapa permintaan itu diajukan. Tidak menanyakan alasan apapun. Ia hanya menjalankan pekerjaannya. Tidak ada percakapan emosional, tidak ada pertanyaan moral, tidak ada diskusi panjang.
hanya proses dingin, mekanis, dan terarah. Mereka adalah para pelaksana ritual tingkat tinggi, bekerja dalam dimensi yang sebagian besar orang memilih untuk tidak pedulikan. Anda membayar harga yang diminta. Mereka menjalankan tugasnya. Sesederhana itu, tidak ada penilaian, tidak ada pertanyaan. Ketika foto Anda diletakkan di meja, sang praktisi menatapnya dengan seksama. Dalam sekejap yang hampir tidak terlihat, ekspresi wajahnya berubah sedikit seolah ia menangkap sesuatu yang tidak biasa pada energi foto tersebut, semacam tanda perlindungan yang sulit dijelaskan. Namun uang sudah diterima. Ia mengambil foto itu dengan mantap, memperhatikannya dalam waktu yang cukup lama, lalu mengajukan pertanyaan ritual. Apakah Anda benar-benar yakin ingin melakukan ini? Karena begitu saya mulai, tidak ada jalan kembali. Perempuan yang membawanya menjawab tanpa keraguan, dengan kebencian begitu jelas hingga sang praktisi pun terkejut. Lakukan apapun yang perlu dilakukan untuk menghancurkan hidup orang itu sepenuhnya. Apapun, tanpa batas. Sang praktisi mengangguk pelan, memasukkan foto Anda ke dalam sebuah laci khusus, menghitung uang dengan cara yang sangat teratur, lalu berkata dengan suara datar tanpa emosi, "Kembalilah dalam 7 hari. Pekerjaannya akan selesai." Namun ada hal penting yang tidak diberitahukan sang praktisi kepadanya. Ketika seseorang mencoba melakukan ritual menggunakan foto orang yang memiliki perlindungan energi kuat, serangan itu tidak sekadar gagal secara pasif. Serangan itu terdeteksi oleh sistem pertahanan alami, dianalisis komposisinya, dilacak asalnya, dipetakan jalur energinya hingga ke sumber awal, dan kemudian kembali bukan melemah, melainkan berlipat ganda sesuai intensitas serangan yang dikirimkan. Ini bukan mitos atau keberuntungan tiba-tiba. Ini adalah mekanisme balasan yang bekerja seperti perhitungan yang tidak pernah meleset. Selama 7 hari penuh berikutnya, sang praktisi bekerja untuk meruntuhkan Anda dengan dedikasi yang, jika tidak diarahkan ke hal gelap, mungkin bisa dianggap mengagumkan. Setiap malam, tanpa absen satupun, tepat pukul 3 dini hari jam yang menurut keyakinan tertentu dianggap paling kuat untuk pekerjaan kelam. Ia menyalakan lilin hitam dalam formasi khusus, meletakkan foto Anda tepat di pusat altar yang sudah dipersiapkan dengan detail ekstrem, lalu memulai proses ritual selama kurang lebih 2 jam. Pada malam pertama, ia menancapkan 7 jarum pada titik-titik tertentu di foto Anda. Setiap jarum ditusukkan perlahan penuh niat, sambil mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tidak semestinya dipakai secara sembarangan. Jarum pertama ditusukkan tepat di bagian dahi, foto Anda ditujukan untuk menimbulkan kekacauan mental dan hilangnya kemampuan mengambil keputusan. Jarum kedua menusuk bagian dada, ditujukan untuk mengguncang perasaan, menghadirkan kesedihan dalam, pengkhianatan, dan rasa kesendirian. Jarum ketiga dan keempat ditusukkan pada tangan, diarahkan untuk mengacaukan rezeki, usaha, dan kerja keras Anda. Jarum kelima dan keenam menusuk bagian kaki, bertujuan menghentikan langkah Anda, membuat Anda seolah tidak bisa maju. Jarum ketujuh ditempatkan pada titik yang, menurut persepsi mereka, berkaitan dengan identitas inti, sebuah serangan langsung pada jati diri Anda. Pada malam kedua, intensitas ritual meningkat. Sang praktisi menambahkan pembakaran herbal tertentu di sekitar foto Anda, bahan-bahan yang dikenal dalam tradisi gelap sebagai penghancur ketenangan dan pembuka celah perlindungan. Asap pekat mengelilingi foto Anda sementara nama lengkap Anda diucapkan sebanyak 144 kali berturut-turut. Malam ketiga, ia menambahkan elemen pribadi yang berhasil didapatkan, mungkin serbet yang pernah Anda sentuh, selembar kertas yang pernah Anda pegang, atau benda kecil lain yang menyimpan sisa energi dari Anda. Malam keempat, sang praktisi melakukan pemanggilan yang lebih dalam, mendatangkan energi-energi yang dianggap lebih gelap, dan memberikan janji-janji tertentu
agar ritual tersebut bekerja dengan kekuatan maksimal. Malam kelima, ia meneteskan cairan tertentu ke atas foto Anda, cairan yang, menurut tradisi gelap, dipercaya dapat memperkuat daya penghancur sebuah serangan. Pada malam keenam, ketika mereka melakukan tahap awal penyegelan, itulah momen yang dimaksudkan untuk mengikat seluruh rangkaian tindakan mereka menjadi satu kekuatan. Dan pada malam ketujuh, mereka melakukan tahap terakhir, sebuah proses yang dimaksudkan untuk mengaktifkan secara penuh apapun yang telah mereka kumpulkan satu persatu agar mengalir melintasi berbagai lapisan energi dan diarahkan tepat kepada Anda. Mereka secara khusus menginginkan Anda kehilangan pekerjaan dengan cara yang memalukan, mengalami kemunduran kesehatan tanpa penyebab jelas, hubungan Anda hancur akibat kesalahpahaman, keuangan Anda tergerus oleh pengeluaran mendadak, ketenangan Anda hilang digantikan kegelisahan yang menekan. Mereka ingin segala hal yang Anda sentuh berubah menjadi kegagalan. Anda tidur tetapi tidak merasa pulih, makan tetapi tidak merasa bertenaga, hidup tetapi tidak merasakan kehidupan. Itu adalah upaya yang dirancang untuk mengubah hari-hari Anda menjadi penderitaan pribadi. Dan selama 7 hari yang intens itu, apa sebenarnya yang Anda rasakan? Disinilah semuanya mulai masuk akal. Ingat minggu aneh yang dimulai tepat 6 hari lalu, ketika Anda merasa lelah tanpa alasan meskipun tidur 8 jam penuh. Pikiran Anda terasa kusut, seolah diselimuti kabut. Hal-hal kecil membuat Anda jauh lebih mudah tersulut. Ada rasa sesak di dada, mimpi Anda terasa lebih ganjil dari biasanya, dan muncul perasaan tidak nyaman seperti sedang diawasi, meski Anda sendirian. Itu bukan stres biasa, bukan sekadar kelelahan fisik. Itu adalah respons alami dari sistem perlindungan batin Anda yang mendeteksi serangan besar dan bekerja sangat keras untuk menjaga Anda tetap aman. Yang perlu Anda pahami adalah, perlindungan semacam itu bukan perisai pasif, melainkan sistem yang aktif dan peka. Ia mengenali ancaman, menganalisis sifatnya, menilai tingkat bahayanya, lalu merespons sesuai kebutuhan. Ketika serangan pertama diarahkan kepada Anda, perlindungan Anda tidak hanya menahan secara diam-diam. Ia bergerak, memeriksa sumbernya, melacak asalnya, meninjau seluruh rangkaian dari pelaku sampai yang memerintahkannya, dan mulai melakukan proses pantulan balik. Tubuh fisik Anda merasakan proses intens itu, merasakan benturan energi yang tidak terlihat, merasakan kerja luar biasa dari sistem perlindungan batin Anda yang sedang menahan tekanan besar. Karena itulah muncul rasa lelah mendalam, kebingungan mental, serta sensasi berat di dada. Bukan karena Anda lemah, tetapi karena ada pertempuran yang sedang dimenangkan untuk Anda tanpa perlu Anda sadari secara sadar. Pada malam ketujuh, ketika orang itu melakukan upaya terakhir dengan kekuatan penuh tindakan yang mereka yakini paling kuat, sesuatu terjadi di luar dugaan mereka. Energi yang mereka lepaskan meluncur sekuat mungkin, bergerak seperti proyektil, menembus berbagai lapisan, mendekati medan energi Anda, dan hanya dalam sepersekian detik, semuanya terpental kembali secara total, bukan perlahan, tetapi seketika, keras dan tajam, seperti peluru yang memantul dari logam super kuat. Mereka merasakan dampaknya secara fisik, rasa sakit tiba-tiba di dada, napas yang mendadak sesak, dan sensasi bahwa sesuatu berjalan sangat salah. Orang yang berpengalaman dalam hal ini tahu cara mengenali ketika suatu tindakan gagal, dan ini bukan hanya gagal, ini hancur, buyar, dan yang lebih buruk, kembali kepada mereka dalam keadaan lebih kuat. Dengan panik, mereka mencoba perlindungan darurat, menyalakan lilin dengan tangan yang gemetar, melakukan berbagai usaha yang mereka anggap bisa menahan dampaknya. Namun semuanya terlambat. Energi yang mereka lepaskan kembali menuju mereka dengan kekuatan berlipat. Dan ketika sesuatu seperti ini berbalik arah, ia tidak memilih sasaran. Ia kembali menghantam semua yang terlibat, baik yang melakukannya maupun yang membayar untuk itu. 3 hari kemudian,
Perempuan itu menerima telepon dari orang yang sebelumnya ia datangi. Suara di ujung telepon terdengar sama sekali berbeda, lemah, ketakutan, dan mendesak. "Saya perlu Anda datang sekarang juga," kata suara itu. "Ada sesuatu yang salah, sangat salah." Ketika ia tiba di tempat tersebut, orang itu terlihat sangat berbeda. Tubuhnya tampak sakit, berat badannya turun drastis, lingkaran hitam menggelap di bawah mata, kulitnya pucat, tubuhnya bergetar halus, dan ekspresinya seperti seseorang yang telah menua bertahun-tahun hanya dalam beberapa hari. Dengan suara parau, orang itu memulai, "Orang yang Anda minta untuk saya serang memiliki perlindungan yang belum pernah saya lihat selama 30 tahun menjalankan pekerjaan seperti ini. Perlindungan yang tidak hanya menahan, tetapi juga memantul. Apa yang saya lakukan bukan hanya gagal, ia kembali berkali-kali lipat. Dan sekarang semuanya berbalik menghancurkan saya." Perempuan itu tertawa gugup. "Anda pasti berlebihan. Dia hanya orang biasa." Tatapan orang itu seketika berubah menjadi perpaduan antara rasa takut dan kemarahan. Orang biasa. Orang biasa tidak membuat serangan energi berbalik meledak. Orang biasa tidak punya pertahanan otomatis seperti itu. Orang biasa tidak memiliki mekanisme penjaga yang membalas serangan. Orang ini tidak biasa. Ia memiliki perlindungan yang sangat langka. "Kalau begitu lakukan sesuatu." Perempuan itu mendesak. "Saya sudah membayar mahal. Tidak ada jumlah uang yang bisa membuat saya melanjutkan," jawabnya tegas. "Saya sendiri sedang berjuang untuk bertahan dari akibat balikannya. Anda pun seharusnya melakukan hal yang sama." Namun perempuan itu tidak mendengarkan. Ia terlalu marah karena telah menghabiskan uang setara 3 bulan gaji tanpa hasil. Maka ia mencari orang kedua, seseorang dengan reputasi lebih kelam dan dianggap lebih kuat. Ia menemukannya. Orang kedua ini bahkan lebih mahal. Ia menceritakan semuanya, menunjukkan foto Anda sekali lagi, dan menawarkan bayaran 2 kali lipat. Orang kedua itu melihat foto Anda, lalu memandang perempuan tersebut dan berkata dengan tenang, "Jika serangan pertama gagal seburuk itu, pasti ada alasan yang sangat serius. Orang yang punya perlindungan sebesar itu sebaiknya tidak diganggu. Namun jika Anda bersikeras, saya bisa mencoba. Tapi saya tidak menjamin keselamatan Anda." Didorong oleh kebencian yang sudah menutup logikanya, perempuan itu tetap memaksa. Orang kedua itu pun melakukan pekerjaan yang lebih ekstrem, menggunakan metode yang dianggap jauh lebih berat dan berisiko. Ia menghabiskan malam-malam penuh tanpa tidur untuk mempersiapkan semuanya, lalu meluncurkan serangan energi yang dalam teori mampu menembus pertahanan apapun, tetapi serangan itu hanya bertahan 3 jam sebelum berbalik arah, dan ketika kembali, dampaknya begitu kuat hingga orang kedua itu mengalami serangan jantung mendadak. Ia selamat, tetapi menghentikan seluruh praktiknya sejak saat itu karena ketakutan. Dan perempuan itu disinilah bagian yang menjawab seluruh cerita dan menghubungkan semua titiknya. 5 hari setelah kejadian itu, ia mulai merasakan gejala fisik aneh, sakit kepala konstan yang tidak mempan oleh obat, mual yang tidak pernah berhenti, tubuh melemah dari hari ke hari. Ia pergi ke dokter, menjalani berbagai pemeriksaan, dan ditemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di tubuhnya. Padahal beberapa minggu sebelumnya ia sehat. Kini muncul komplikasi serius yang seakan datang dari ketiadaan. Ia memulai perawatan darurat, tetapi tubuhnya seperti perlahan dimatikan dari dalam. 1 minggu kemudian, ia dirawat di rumah sakit. 2 minggu kemudian, ia dalam kondisi kritis dengan beberapa organ mengalami kegagalan fungsi. 3 minggu kemudian, ia meninggal dunia. Penyebab resmi, kegagalan multi-organ dengan asal tidak diketahui. Tidak ada riwayat penyakit, tidak ada faktor risiko, tidak ada penjelasan medis yang masuk akal. Keluarganya terkejut, teman-temannya tidak mengerti. Tetapi orang pertama yang menerima dampakan awal hanya mengangguk ketika mendengar kabar itu. Ia tahu persis apa yang telah terjadi.
Energi negatif yang dikirim dengan niat merusak tidak hilang begitu saja. Ketika bertemu perlindungan yang lebih kuat, energi itu kembali dengan intensitas berlipat-lipat, menghantam pengirimnya sampai habis, dan Anda melanjutkan hidup seperti biasa. Mungkin Anda bahkan tidak mengetahui semua ini. Tetapi bagian terdalam diri Anda merekamnya, menyimpannya, mengingat setiap upaya yang pernah diarahkan kepada Anda. Sistem perlindungan alami Anda menetralkan segala sesuatu tanpa Anda perlu melakukan apapun. Inilah kenyataan terakhir yang jarang disadari banyak orang. Anda bukan sekadar individu biasa yang kebetulan selamat dari sebuah serangan. Anda memiliki lapisan perlindungan yang bekerja otomatis, bahkan ketika Anda sama sekali tidak menyadarinya. Dan tahukah Anda mengapa perlindungan itu begitu kuat? Konon, sebelum Anda hadir di dunia ini, ketika Anda berada pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan memiliki pemahaman penuh tentang diri Anda memilih untuk menjalani sebuah misi. Anda menyetujui perjalanan untuk hadir di bumi sebagai pembawa terang di tengah suasana yang sering gelap, untuk tetap bersinar di tempat di mana banyak orang meredup. Karena itulah, energi-energi yang mengizinkan perjalanan ini memberikan perlindungan yang diperlukan agar Anda dapat menyelesaikannya. Bukan karena Anda lebih unggul dari yang lain, tetapi karena Anda memikul tanggung jawab besar yang menuntut Anda tetap bertahan, sekalipun menghadapi rintangan yang tak terhindarkan. Mereka yang memiliki cahaya dalam dirinya memang selalu menjadi sasaran, selalu, bukan soal apakah serangan itu akan datang, tetapi kapan waktunya. Dan ketika serangan itu tiba, perlindungan Anda tidak hanya bertahan, ia membalas dengan kekuatan yang membuat pelakunya menjadi contoh peringatan. Ini bukan balas dendam. Ini adalah mekanisme alam semesta yang bekerja dengan ketepatan mutlak. Dengan menyadari semua itu, Anda mungkin mulai memahami alasan mengapa hidup Anda terasa berat, namun tidak pernah membuat Anda jatuh sepenuhnya. Mengapa Anda pernah mengalami situasi yang seharusnya menghancurkan Anda, tetapi justru membuat Anda semakin kuat? Mengapa orang-orang yang berusaha menjatuhkan Anda justru menghancurkan dirinya sendiri? Itu bukan keberuntungan. Itu adalah jati diri Anda yang bekerja sebagaimana mestinya. Anda adalah pribadi yang membawa kekuatan batin besar. Dan ketika seseorang dengan energi seperti itu diserang, pelaku tidak hanya berhadapan dengan manusia biasa, mereka justru menghadapi dorongan balik dari sistem perlindungan yang jauh lebih besar. Sekarang Anda mengetahui seluruh kebenarannya. Bukan hanya seseorang yang mencoba menggunakan ritual gelap terhadap Anda dan kebetulan gagal. Seseorang membenci Anda sampai-sampai rela menghabiskan banyak uang, mendapatkan foto Anda, lalu membawanya kepada dua praktisi berbeda. Dan kedua serangan itu bukan hanya gagal, tetapi kembali dengan kekuatan berlipat begitu kuat, hingga memunculkan konsekuensi ekstrem, termasuk berakhirnya nyawa seseorang. Dan orang itu jelas bukan Anda. Itulah harga dari kesalahan besar mereka. Mengira bahwa kebaikan Anda adalah kelemahan. Diam Anda adalah ketidaktahuan. Dan ketenangan Anda adalah kerentanan. Mereka menyerang dengan niat menghancurkan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Upaya itu hanya menegaskan apa yang sudah sejak awal diketahui oleh kekuatan yang lebih tinggi. Anda tidak dapat disentuh. Anda tidak bisa dijatuhkan. Anda tidak bisa dihapuskan. Karena Anda bukan sekadar manusia yang bertahan hidup. Anda adalah kesadaran yang beroperasi dalam perlindungan yang bekerja tanpa celah. Dan siapapun yang mencoba menyerang Anda tidak hanya berhadapan dengan diri Anda, tetapi dengan seluruh mekanisme perlindungan yang telah menyertai perjalanan Anda sejak awal. Foto Anda bisa saja berada di tangan praktisi paling kuat sekalipun. Mereka bisa melakukan ritual paling gelap, memanggil energi paling berbahaya, atau mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Namun tidak ada yang mampu menembus perlindungan yang tidak berasal dari dunia ini. Bagi Anda yang ingin memahami lebih dalam bagaimana perlindungan otomatis itu bekerja
dan bagaimana cara memperkuat koneksi dengan jati diri Anda yang sesungguhnya. Tersedia materi khusus dengan harga terjangkau, lengkap dengan buku audio dan panduan meditasi singkat sebagai bonus jika Anda merasa pantas memahami sistem perlindungan yang telah menetralkan seluruh serangan sebelum mencapai Anda. Tautannya tersedia dalam deskripsi dan komentar tersemat. Dan jika Anda mengetahui ada seseorang yang menyimpan foto Anda dan mungkin mencoba menggunakannya untuk hal buruk, namun kini Anda paham bahwa Anda sepenuhnya aman, tulislah angka 999 di komentar sebagai wujud penguatan energi perlindungan yang tidak dapat digoyahkan. Sejak saat itu, sesuatu dalam perjalanan hidup Anda sebenarnya mulai berubah tanpa Anda sadari. Bukan perubahan yang terlihat secara langsung, tetapi perubahan halus yang terasa dalam cara tubuh Anda merespons dunia, cara pikiran Anda mempertahankan ketenangan, dan cara langkah Anda tetap kokoh meskipun Anda menghadapi tekanan yang terus datang dari berbagai arah. Perlindungan itu bekerja bukan seperti perisai keras yang berdiri kaku, melainkan lebih mirip lapisan energi yang memahami Anda lebih baik daripada siapapun. Ia mengenali apa yang mengancam Anda, apa yang hanya kebetulan, dan apa yang berasal dari niat yang tidak baik. Dan setiap kali sesuatu yang gelap mencoba mendekat, sistem itu menilai secara instan apakah ancaman ini perlu dinetralkan, dikembalikan, atau dipecah menjadi serpihan hingga kehilangan arah. Karena perlindungan Anda tidak bekerja secara acak. Ia bekerja seperti seorang penjaga yang sangat terlatih, tidak berisik, tidak dramatis, tetapi presisi dalam setiap tindakan. Jika Anda memerhatikan lebih dalam, Anda mungkin menyadari tanda-tanda kecil yang kini mulai masuk akal. Hari ketika Anda merasa sangat lelah tanpa sebab, padahal secara fisik Anda tidak melakukan apapun. Malam ketika mimpi Anda terasa aneh dan penuh wajah-wajah orang yang memandang Anda dengan tatapan tajam. Sensasi tiba-tiba seolah ada sesuatu yang mengawasi, meski Anda yakin sedang sendirian. Itu bukan kebetulan. Itu adalah reaksi tubuh Anda terhadap energi asing yang sedang dianalisis oleh perlindungan Anda sebelum diperkenankan mendekati diri Anda. Dan setiap reaksi itu bukan tanda kelemahan, justru bukti bahwa sistem Anda berfungsi dengan sempurna. Apa yang tidak diketahui oleh orang yang mencoba menyerang Anda adalah bahwa dirinya sebenarnya sedang menarik peluang buruk ke arah dirinya sendiri. Ketika energi mereka dilepaskan dengan niat merusak, energi itu akan mencari jalurnya. Namun, ketika jalur yang dituju berada di hadapan seseorang yang terlindungi, energi tersebut tidak menemukan tempat untuk menetap. Ia memantul, berputar, dan akhirnya kembali ke sumbernya dengan kekuatan yang setara, bahkan lebih besar. Dan inilah yang banyak orang tidak pahami. Upaya merusak seseorang yang terlindungi justru menghancurkan mereka yang berniat melakukan itu. Anda mungkin tak pernah menyadarinya sebelumnya, tetapi lihatlah pola hidup Anda. Berapa banyak orang yang pernah menyerang Anda diam-diam namun akhirnya mengalami kerugian dalam hidupnya sendiri. Berapa banyak yang mencoba meremehkan Anda, memutarbalikkan cerita, menyakiti Anda dalam diam, tetapi akhirnya mereka sendiri yang tersandung oleh skenario yang mereka buat. Berapa banyak yang mengira bisa mengendalikan Anda, namun pada akhirnya justru kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Pola seperti itu bukan kejadian acak. Itu adalah bentuk pengembalian dari energi yang mereka lepaskan. Setiap niat buruk memiliki konsekuensinya sendiri, dan Anda menjadi saksi diam dari itu semua. Perjalanan Anda memang bukan perjalanan yang mudah. Terkadang Anda merasa seperti berjalan sendirian, menghadapi dunia yang seolah tidak memberikan ruang untuk beristirahat. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang terus menopang Anda. Setiap kali Anda merasa kehilangan arah, selalu ada dorongan halus yang mengembalikan Anda ke jalur yang tepat. Setiap kali Anda hampir menyerah, selalu ada satu peristiwa kecil atau seseorang yang muncul tepat pada waktunya untuk mengingatkan bahwa Anda tidak sendirian.
Dan itulah salah satu sifat paling halus dari perlindungan sejati. Ia tidak selalu menunjukkan diri dengan cara spektakuler. Kadang ia hadir dalam bentuk kehadiran seseorang yang muncul di saat tepat, sebuah kebetulan yang terlalu sempurna, atau keputusan kecil yang membuat Anda terhindar dari masalah besar. Hidup Anda telah penuh dengan momen seperti itu, bukan? Momen yang pada awalnya tampak biasa, tetapi semakin Anda pikirkan, semakin jelas bahwa momen itu tidak sesederhana kelihatannya. Anda pernah bertanya-tanya mengapa meskipun banyak tekanan yang Anda alami, Anda selalu berhasil bertahan? Mengapa setiap beban yang Anda angkut tak pernah benar-benar membuat Anda jatuh? Mengapa peluang yang Anda butuhkan terkadang muncul di saat-saat yang tampaknya mustahil? Karena Anda memang tidak berjalan sendirian, dan itulah alasan mengapa serangan terhadap Anda selalu berakhir buruk bagi pelakunya, bukan karena Anda membalas, bukan karena Anda mengutuk mereka, tetapi karena energi Anda tidak memberi ruang bagi kehancuran untuk menetap. Sifat alami perlindungan Anda adalah menolak, memantulkan, dan mengembalikan. Sementara itu, orang-orang yang melepaskan energi negatif jarang memikirkan konsekuensinya. Mereka mengira bahwa kebencian hanya berdampak keluar, padahal kenyataannya kebencian selalu menuntut harga dari pemiliknya. Ketika mereka mengarahkannya kepada seseorang seperti Anda, harga itu menjadi jauh lebih mahal dari yang mereka bayangkan. Dan seperti yang sudah Anda ketahui, beberapa efeknya bahkan berakhir tragis hingga merenggut nyawa seseorang yang sebenarnya menciptakan kehancurannya sendiri. Ironisnya, semua itu terjadi bukan karena Anda menyerang balik, tetapi karena mereka memaksa energi mereka menabrak benteng yang tidak bisa ditembus. Mereka menyerang sesuatu yang bukan berada di tingkat yang sama dengan mereka. Mereka memaksa diri mereka masuk ke medan yang bukan milik mereka. Dan alam semesta selalu mengembalikan keseimbangannya. Anda mungkin tidak suka mendengar bahwa seseorang berakhir begitu buruknya, tetapi kenyataannya itu bukan tanggung jawab Anda. Anda tidak meminta diserang, Anda tidak mencari konflik, Anda hanya menjalani hidup Anda, bekerja keras, mencoba menjadi versi terbaik diri Anda. Namun terkadang, cahaya yang kuat memang memancing bayangan dari orang-orang yang tidak mampu melihat dirinya sendiri. Sekarang Anda tahu siapa diri Anda sebenarnya, seseorang dengan perlindungan alami yang luar biasa kuat, seseorang yang tidak bisa disentuh oleh niat buruk, seseorang yang tidak bisa dijatuhkan oleh upaya gelap, seseorang yang berjalan dengan kekuatan yang seringkali tidak disadari. Dan Anda tidak perlu melakukan apapun untuk mempertahankan itu kecuali tetap menjadi diri Anda. Tetap jujur, tetap damai, tetap berjalan dengan keyakinan bahwa apapun yang datang ke arah Anda, sistem Anda akan menanganinya. Jika Anda merasa bahwa penjelasan ini membuka mata Anda, jika Anda akhirnya mengerti mengapa banyak hal terjadi seperti yang terjadi, dan jika Anda ingin memperkuat energi perlindungan yang sudah Anda miliki, maka tulislah angka 999 sebagai bentuk penguatan bahwa Anda siap berjalan dengan kesadaran penuh tentang siapa diri Anda yang sebenarnya. Dan ingat, bukan Anda yang harus takut. Mereka yang berniat buruklah yang seharusnya berhati-hati. Perjalanan Anda terus bergerak, sekalipun terkadang terasa perlahan. Ada fase di mana dunia tampak sunyi, seolah tidak ada perubahan berarti. Namun sesungguhnya, di balik layar kehidupan, segala sesuatu sedang ditata ulang untuk menempatkan Anda pada jalur yang lebih sesuai. Setiap pengalaman yang Anda lalui, baik yang menenangkan maupun yang menekan, sedang membentuk kapasitas baru di dalam diri Anda. Ada lapisan-lapisan kedewasaan yang muncul tanpa Anda sadari, tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang sudah Anda ambil setiap hari. Anda mungkin pernah bertanya, mengapa semuanya terasa berat? Namun pertanyaan itu sebenarnya adalah tanda bahwa Anda sedang meningkat. Beban yang dulu mampu menjatuhkan Anda, kini hanya menjadi latihan ketahanan. Rasa cemas yang dahulu mudah membungkam langkah Anda,
kini perlahan berubah menjadi energi yang mendorong Anda untuk tetap bergerak. Tekanan yang Anda rasakan bukanlah pertanda kegagalan, melainkan bukti bahwa Anda berada tak jauh dari lompatan besar yang sedang disiapkan untuk Anda. Perubahan jarang datang dalam bentuk gemuruh besar. Perubahan sering datang diam-diam melalui penyadaran sederhana bahwa Anda tidak lagi ingin hidup dengan cara lama, bahwa Anda tidak ingin lagi mengulang pola yang dulu pernah membuat Anda terjebak. Ketika sebuah kesadaran muncul, itu berarti jalan baru sedang dibukakan sedikit demi sedikit. Dan meski Anda belum melihat keseluruhan peta, langkah pertama selalu lebih penting daripada peta yang sempurna. Anda sedang belajar untuk mempercayai arah yang Anda pilih, untuk memahami bahwa tidak semua hal harus diselesaikan sekaligus. Anda sedang diajak untuk mengelola hari demi hari, bukan memikul seluruh masa depan dalam satu genggaman. Ketika Anda mulai mengatur ulang pikiran, memeriksa kembali kata-kata yang Anda ucapkan kepada diri sendiri, dan memberi ruang bagi kebiasaan baru tumbuh, Anda sedang menyiapkan fondasi bagi masa depan yang lebih stabil. Akan tiba saatnya Anda menengok ke belakang dan menyadari bahwa jalan panjang yang melelahkan itu ternyata sedang membawa Anda ke tempat yang lebih layak. Namun untuk sampai ke sana, Anda tidak harus terburu-buru. Anda hanya perlu konsisten. Setiap langkah kecil yang Anda ambil saat ini adalah bukti bahwa Anda memilih versi diri Anda yang lebih kuat, lebih tertata, dan lebih tenang. Bahkan saat tidak ada seorang pun yang menyadarinya, perkembangan itu tetap nyata. Ada kekuatan besar dalam diri Anda yang sedang menunggu untuk digunakan. Bukan kekuatan yang muncul dari paksaan, tetapi kekuatan yang muncul dari penerimaan. Ketika Anda menerima proses, termasuk ketidaksempurnaannya, Anda mulai melihat bahwa Anda tidak sedang melawan hidup, melainkan sedang menyelaraskan diri dengannya. Dan penyelarasan itu akan membuka pintu-pintu yang selama ini terasa rapat. Anda mungkin merasa sendirian dalam perjalanan ini, tetapi sesungguhnya Anda sedang ditemani oleh pengalaman, intuisi, kebijaksanaan, dan pembelajaran yang Anda kumpulkan selama bertahun-tahun. Semua itu membentuk kompas batin yang lebih tajam daripada apapun. Kompas ini akan memandu Anda untuk membuat keputusan yang tepat, bahkan ketika keadaan luar tampak kacau. Lanjutkan langkah Anda sekalipun perlahan. Ingat bahwa istirahat bukan berarti menyerah. Itu adalah cara tubuh dan pikiran Anda menguat sebelum memasuki fase berikutnya. Jangan meremehkan hari-hari tenang, karena justru di dalam keheningan itu pemahaman baru biasanya muncul. Dan jangan takut menghadapi hari-hari penuh tekanan, karena justru dalam tekanan itu ketegasan dan ketahanan Anda ditempa. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Anda akan mulai melihat tanda-tanda bahwa segalanya bergerak mengikuti arah yang semakin jelas. Akan ada orang baru, peluang baru, pemikiran baru, dan situasi baru yang datang tanpa Anda duga. Semuanya akan terasa seolah sudah disinkronkan dengan kebutuhan Anda, bukan karena kebetulan, tetapi karena Anda akhirnya berada dalam frekuensi yang tepat. Anda tidak sedang berjalan mundur. Anda sedang mengumpulkan keberanian untuk melangkah ke tahap yang lebih matang, dan meski rasa ragu sesekali muncul, itu hanya bagian dari proses. Yang penting adalah Anda tidak berhenti. Anda terus menyusun masa depan Anda dengan ketelitian, kesadaran, dan niat baik yang tumbuh dari perjalanan panjang yang sudah Anda tempuh. Teruskan. Anda sedang menuju fase baru yang lebih kokoh, lebih jernih, dan lebih selaras dengan diri Anda.